Hukum alam. Siklus datang dan pergi sudah menjadi hukum alam bagi setiap manusia. Biasakan diri dengan kesendirian, karena yang akan datang tidak selalu menetap, dan yang menetap tidak akan abadi. Ditulis oleh Jericho. Yo, jumpa lagi. Kali ini dengan tema sedikit bincang-bincang tentang sedikit tentang kemanusiaan. Berangkat dari hobi saya mendaki gunung, kemudian saya ikut berorganisasi, dan di dalam organisasi tersebut ada hakikat bahwa setiap manusia sanggup menolong sesama manusia dalam setiap saat dan waktu. Nah, berangkat dari salah satu hakikat itu, saya terlibat di dalam satu misi kemanusiaan, diantaranya yang sering saya ceritakan yaitu saya mengikuti operasi SAR Gunung Hutan, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan aktivitas kemanusiaan dalam satu kebencanaan. Misal dalam beberapa bencana alam di negeri kita, berawal dari bencana tsunami Aceh. Saat itu saya ikut terlibat ke lapangan, berangkat ke lokasi, saya belajar di sana. Saat itu saya melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang terdampak terkena musibah tsunami. Saat itu kehilangan harta benda, kehilangan saudaranya, kehilangan ayah, ibunya, atau anaknya, dan yang masih hidup kehilangan tempat tinggalnya. Dan saat itu saya juga ikut tergabung di salah satu NGO atau organisasi relawan kemanusiaan. Dan waktu itu saya melihat langsung jadi relawan-relawan atau NGO dari mancanegara yang datang untuk memberi bantuan. Yang saya heran saat itu adalah memberi bantuan rumah. Jadi menurut saya itu yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa, dari luar negeri membantu negeri lain, ya khususnya negeri kita yang terkena bencana. Yang sebelumnya yang saya lihat banyak relawan-relawan membantu dalam hal makanan, dalam hal kesehatan, pakaian, dan sebagainya. Ini yang menarik bagi saya adalah tidak tanggung-tanggung menurut saya itu memberikan rumah atau hunian baru bagi para korban bencana alam, sehingga dia bisa mendapatkan atau hunian baru bagi korban yang masih berkesempatan hidup. Nah, dari situ saya mulai belajar. Kemudian di satu kebencanaan lain, yaitu waktu itu di Bantul, Yogyakarta. Saat itu bencananya gempa. Nah, di situ saya mulai merancang atau mencoba komunikasi dengan teman-teman untuk kita mencoba membuat satu hunian
hunian apa ya, hunian sementara lah sifatnya, yang tidak permanen, hanya untuk memberi tempat berlindung bagi saudara-saudara kita yang rumahnya rubuh atau rumahnya roboh, terguncang oleh gempa. Nah, dari situ saya belum mendapat respon atau belum mendapat bantuan dari teman-teman atau dari organisasi. Lalu kemudian di akhirnya saat saat gempa di Lombok itu saya ditawari oleh teman-teman yang tergabung yang kemudian sekarang membuat organisasi atau relawan atau NGO yang bernama Box, Indonesia Relief Box. Nah, di situ tawarannya adalah kita mau membantu dalam bentuk huntara atau hunian sementara. Nah, hunian sementara saat itu yang kepikir oleh saya adalah jadi huntara yang seperti apa? Karena saat itu teman-teman di Earbox itu udah memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk tenda-tenda dom atau tenda-tenda yang biasa kita pakai mendaki gunung dan camping seperti itu. Nah, itu sudah bisa saya sebut huntara karena hunian untuk sementara. Sementara itu sementara waktu, jadi bisa seminggu atau bisa 2 minggu atau bisa bahkan sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan dan mungkin setahun. Tergantung huntara yang kita buat atau kita sumbangkan. Kalau dalam bentuk hunian sementara yang menggunakan konstruksi kayu, bambu, dan menggunakan atap dan dinding terpal itu kemungkinan bisa bertahan hingga 3 bulan. Jadi dari situ saya mulai komunikasi dengan teman-teman lalu merancang hunian seperti apa yang mau kita buat dan berapa nilai bantuannya, saya bilang. Saya tanya, oh kita coba mengcover ini dalam satu keluarga ada budget sekitar 5 juta, kemudian kita akan cover sekitar 30 kepala keluarga gitu. Jadi kurang lebih nilainya 150 juta. Nah, setiap kepala keluarga dengan nilai 5 juta seperti apa sih bentuk hunian yang bisa kita create atau kita berikan kepada mereka. Akhirnya saat itu saya mulai berpikir ada dari bambu atau dari kayu atau dari apapun gitu saat itu. Dan tergantung material yang mudah didapat atau mudah dibeli saat itu di daerah tersebut. Nah, kemudian saya mulai gambar-gambar dengan bentuk bangunan yang sederhana, yang akhirnya saya coba meng-create atau membuat ukuran dengan ukuran bangunan 4 meter kali 6 meter. Kemudian mencari bahan baku. Nah, di sana ternyata di Lombok itu kayu cukup sulit didapat. Kemudian saya coba cari dari bahan bambu. Nah, dari bahan bambu pun lumayan mahal karena di sana bambu dan ijuk atau alang-alang atau kayu, kelapa dan sebagainya itu dikonsumsi oleh masyarakat untuk membuat villa atau untuk membuat semacam cottage ya. Jadi itu harganya cukup lebih mahal dari kayu. Nah, kemudian saya coba mengeksplor ke kota Mataram saat itu dan terpikirlah dengan menggunakan konstruksi baja ringan. Nah, dari situ baja ringan belum ada yang memulai. Kemudian dindingnya itu saat itu kita pergunakan kalsiboard, terus atapnya yang terpikir waktu itu seng, lalu kemudian dipikir seng itu cukup panas, tapi kita cari lagi alternatif asbes
kemungkinan menurut penelitian atau data dari teman-teman bahwa asbes itu entah mengandung apa, intinya itu asbes tidak direkomendasi. Lalu dan terakhir ya jatuh pada pilihan menggunakan atap spandek. Nah, saat itu udahlah coba kita create, kemudian coba belanja material untuk beberapa unit gitu misalnya. Saya waktu itu coba deh kita bikin 1 unit. Lalu kita cari penyitasnya atau penerima daerah yang terdampak dan kira-kira memiliki penduduk itu kurang lebih 30 kepala keluarga. Nah, coba kita cari dusun aja berapa, dalam satu dusun itu kira-kira berapa keluarga. Saat itu akhirnya kita tiba atau menetapkan satu lokasi di situ. Saya lupa lagi namanya, yang pasti di Lombok Utara tuh, daerah yang terkena bencana saat itu. Kemudian kita coba ngobrol dengan kepala dusun, kita coba ngobrol dengan warga, terus diskusi. Mereka awal cukup apatis atau bingung, nanti masa iya sih kita mau ada yang nyumbang rumah, seperti tidak percaya gitu. Saya pikir ini bukan rumah tapi hunian untuk sementara waktu sambil menunggu bantuan dari pemerintah yang lebih serius. Setelah diskusi dengan teman saya dan mensosialisasikannya kepada warga, akhirnya mereka menerima. Coba deh, ayo kita coba seperti apa. Saya kasih gambarnya dan sebagainya, mereka mulai merespon. Kemudian begitu material mulai datang dan keesokan harinya saya mulai merakit baja ringan dengan bentuk rumah yang mulai kerangka-kerangkanya jadi. Mereka saya suruh melihat, saya suruh menonton apa yang kita kerjakan. Kemudian sudah menjadi kerangka, mereka mulai antusias tuh, semangat. Lalu saat hunian itu belum jadi, kemudian kita ajak diskusi lagi dan membuat sistem, gimana sistem pembangunannya, bahwa saat itu kita harus bergotong royong. Jadi bukan murni bantuan ini kita berikan, kita buatkan lalu mereka hanya langsung menempati. Jadi kita mencari tukang yang memang daerah situ bisa di situ yang bisa mengerjakan dengan material baja ringan. Nah, namun ya ternyata ada beberapa orang yang bisa mengerjakan itu sambil kita training sedikit menggunakan bor dan motong-motong menggunakan gerinda dan sebagainya. Nah, setelah ada beberapa tukang yang bisa mengerjakan itu, lalu kita buat sistem lagi. Jadi kita bikin kelompok 5 kepala keluarga dan anak laki-laki, itu kita buat bergilir pembangunan rumahnya. Jadi dalam setiap satu rumah dibangun oleh satu tukang dengan dibantu oleh kepala keluarga yang akan menempati atau menerima manfaat tersebut. Jadi 5 orang kepala keluarga membantu satu tukang mengerjakan satu bangunan dengan bergiliran. Nanti keluarga si A, si B, si C, si D, dan si E. Kemudian satu kelompok lagi 5 kepala keluarga kita bentuk seperti itu. Dan kita hanya mengawasi, terus membantu juga, kemudian mensupport bahan bakunya, dan itu pada akhirnya terjadilah itu bangunan. Dan saat itu dengan nilai 5 juta itu yang terjadi hanya kerangka, atap, dan dinding. Sedangkan lantainya itu kan panggung. Nah, lantainya ini tidak cukup dengan nilai segitu. Kemudian begitu kita dokumentasikan, lalu kita laporkan kepada donatur. Dan donatur pun cukup kaget gitu, maksudnya antusias. Seperti ini yang kalian buat gitu. Jadi semangat gitu. Iya,
Nah, memang seperti ini yang coba kita berikan kepada mereka. Lalu dengan 5 juta hasilnya ya seperti ini, belum selesai. Wah, jadi kalau selesai berapa? Ya coba aja kita selesaikan 1 unit sampai bisa dihuni itu nilainya berapa gitu. Akhirnya begitu diselesaikan 1 unit kurang lebih saat itu 8 juta lah. 8 juta ini bisa dihuni. Jadi kita selesaikan 1, terus lalu donatur itu mencari lagi sumbangan-sumbangan, dikumpulkan lagi, dan saya tidak tahu nilainya berapa, akhirnya terkumpullah itu, sehingga bukan hanya 30 kepala keluarga yang mendapat. Jadi mungkin satu kampung itu kurang lebih ada 80 kepala keluarga yang bisa. Nah dari situ, dari pengalaman itu saya coba setelah itu di beberapa lokasi bencana, terutama bencana alam, kita konsentrasi di situ. Kita konsentrasi hanya di hunian. Terutama kalau untuk gempa itu biasanya kita bisa membangun kembali di atas tanah mereka yang bangunannya runtuh. Tapi kalau tsunami atau banjir bandang atau erupsi itu harus pindah dari lokasi sebelumnya karena kemungkinan besar itu akan terdampak lagi. Nah, sampai saat ini yang terakhir saya buat itu di Cianjur. Jadi makin lama saya merencanakan satu hunian sementara itu bukan hanya sekedar nanti bisa dihuni oleh penyitas atau penerima manfaat, tapi bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Maksudnya itu kan yang kita berikan adalah bentuk bantuan hunian sementara. Jadi sampai menunggu pemerintah memberi bantuan yang serius atau bantuan yang sesungguhnya, bantuan rumah tinggal bagi mereka. Nanti setelah itu jadi bantuan dari pemerintah mereka dapat. Nah, bantuan yang dari kita mereka bisa manfaatkan. Misalnya dengan kalau disebut bentuk atau arsitektur yang agak sedikit unik dan fungsional, mungkin bisa dijadikan sebagai, kalau disatukan terus kemudian dikelola, itu bisa menjadi fasilitas akomodasi. Karena kadang-kadang satu tempat yang terdampak bencana itu biasanya tempat-tempat yang indah yang nantinya bisa potensi untuk fasilitas akomodasi wisata. Jadi mungkin seperti cottage atau apa gitu. Salah satu contohnya adalah saat itu di Labuana, di Donggala tuh, di Palu. Nah, itu kan tsunami di pantai. Kebetulan pantai itu kan indah. Nah, saya berniat membuat huntara yang menurut saya sih nyentrik, tapi saat itu dengan tujuan itu, satu saat nanti dapat bantuan dari pemerintah, itu bisa disusun di satu tempat yang bisa menjadi homestay atau cottage yang bisa dikelola oleh warga masyarakat, sehingga ya keinginannya sih sederhana aja, semoga bantuan itu tidak sia-sia atau bisa dimanfaatkan kembali bagi warga. Nah, yang terakhir adalah di Cianjur. Di Cianjur juga pada dasarnya di kaki Gunung Gede Pangrango tuh, di kaki Gunung Gede Pangrango. Di situ juga tempat yang cukup menarik. Nah, kita coba buat bangunan, saya coba tetap dengan bangunan kerucut, atau kadang saya ini semua belajar dari kearifan lokal. Misalnya di Lombok bangunan yang tidak rubuh itu brugak gitu. Terus kemudian di Bantul bangunan yang tidak rubuh adalah bangunan kayu yang mungkin bangunan zaman dulu gitu, bangunan yang sudah lama, bentuknya joglo atau bentuknya limasan dan sebagainya. Nah, itu ternyata memang bangunan itu tahan gempa. Jadi pada dasarnya kalau saya belajar dari kearifan lokal, setiap daerah punya bangunan-bangunan beda-beda yang pada akhirnya bangunan itu bisa terlihat lebih tahan dari bencana, terutama tahan gempa.
Dan rata-rata semua bangunan-bangunan itu panggung dan terbuat dari kayu. Nah, disitulah saya mulai belajar. Nah, kembali lagi ke Cianjur. Sebetulnya saya masih terus-menerus mempelajari apa sih bangunan bangunan Huntara itu yang bisa dibuat cepat, konstruksinya bagus, estetik, dan fungsional bagi penghuninya. Terus juga nyaman dihuni, tidak panas, tapi cukup bisa mengkapasitasi untuk satu keluarga. Taruhlah misalnya dia satu keluarga memiliki 2 anak, jadi empat jiwa bisa menghuni dengan nyaman. Apa sih kebutuhannya? Yang pertama pasti untuk istirahat tidur, kemudian yang kedua ada dapur, yang ketiga ada kamar mandi. Nah, dari situ kita coba kembangkan ruangan yang kecil namun fungsional. Nah, terjadilah seperti ini. Jadi terakhir ada mungkin sisa donasi yang saya coba kembangkan, saya coba praktekkan. Sebetulnya buat saya masih butuh kritik, dan ayo kita sama-sama menganalisa aja apakah ini layak dan seperti apa. Karena sebuah bangunan untuk Huntara penyintas kebencanaan itu harus dibuat dengan cepat supaya mereka bisa berpindah dari hunian sementara yang bentuknya tenda komunal, kemudian tenda keluarga, dan akhirnya bisa ke hunian sementara untuk satu keluarga sampai akhirnya bisa menghuni kembali setelah mendapat penggantian atau bantuan dari pemerintah dengan hunian tetap. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya sampai sekarang saya tetap bersemangat untuk mencoba lagi. Jadi bangunan ini bukan hanya untuk sekedar dihuni, tapi semoga bisa bermanfaat berkelanjutan. Terserah nanti bisa dijadikan, dirombak menjadi warung, dirombak menjadi bengkel, dirombak menjadi homestay dan sebagainya. Yang penting tujuannya adalah ini bermanfaat, terus bisa berdaya guna kembali, digunakan, tidak sekedar bantuan asal membantu, tapi cepat hancur dan rusak, apalagi sampai sampai membuat sampah yang tidak berguna. Nah, kira-kira itu sedikit tujuan saya secara pribadi dan teman-teman. Nanti ke depannya mudah-mudahan tidak ada lagi bencana, namun kita tetap belajar. Semoga ini bisa berguna bagi saudara-saudaraku yang terkena musibah. Semoga tidak ada lagi musibah, namun kita tetap belajar. Terima kasih, itu aja yang bisa saya jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.